Di waktu Ya. Indonesia, ya. Shalom. Saya shalom shalom. Ya, saya bersukacita sekali ada kehormatan daripada Tuhan Yesus Kristus melalui Mbak Lina, Pastor Eri dan Pastor Weni ya, yang menjadi media ya. Saya juga bersukacita ya. Satu kehormatan bagi saya untuk membawakan firman Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, kawan-kawan kami, ya Tuhan, hamba-hambamu di tempat ini akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebab itu ya Tuhan, pakai hambamu ini, gunakanlah pikiran, ungkapan, perasaan semua ya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus, agar firman ini benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar benar-benar firman Tuhan ini mampu kami sampaikan kepada jemaat yang hadir pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memang di mana-mana kalau saya menyampaikan khotbah agak bukan makan bubur tapi agak keras gitu. Kemarin kita coba khotbah tentang creatio ex nihilo. Itu kalau ya artinya memang agak sulit ya karena menggunakan istilah-istilah, tetapi itu sebenarnya kena di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan hari ini saya coba mengambil tema saya karena latar belakang saya ulangi ya, seorang lulusan sastra. Saya suka mengambil tema-tema yang supaya orang tertarik gitu ya. Oleh sebab itu saya ambil tema hari ini cogito ergo sum. Cogito ergo sum ini diambil oleh seorang filsuf Descartes, dia itu. Artinya hari-hari boleh disampaikan adalah saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir maka saya ada. Ini jadi tantangan di hadapan era modernisasi sekarang ini. Banyak sahabat-sahabatku di kampung halaman maupun di Indonesia, di bagaimana perkembangan pelayanan gereja di United States. Ya, sebenarnya pertumbuhan gereja di United States atau di negara-negara barat, khususnya Jerman, Inggris, Belanda, dan sekitarnya, kita harus banyak belajar tentang filosofi. Filosofi dalam hal ini, kenapa ada muncul istilah humanis gitu? Kenapa ada muncul istilah ada pembaruan, kebangkitan pembaruan yang baru, atau ada revolusi-revolusi itu. Sehingga kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu makin menurun. Karena dilihat aja dari sejarahnya, dari pemikir-pemikir modern yang dilakukan oleh Stoa. Tapi hari ini teman-teman, sebelum kita masuk di dalam perenungan, kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Bunyinya demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi dengar bencana alam lain sebagainya. Krisis ekonomi banyak. Kemudian ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini saya rasakan ya, di dalam kehidupan rumah tangga saya. Bagaimana anak saya lahir
di Amerika itu dihadapkan dengan dunia sekularisme. Dunia, saya bilang tadi, dunia liberal. Anak itu dikasih pilihan bebas untuk hidup. Karena terdegradasi moral itu dengan undang-undang yang dilakukan di sini, di Amerika Serikat. Tentunya ada gambaran di sini bahwa fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini sudah tercatat pada zaman dulu. Bayangkan 2 Timotius ini kalau kita tarik ke sejarah, sudah ditulis pada tahun-tahun yang lampau. Mereka tidak mempedulikan agama. 3, ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Memang secara lahiriah mereka menjalankan ibadat mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Teman-teman, walaupun preaching hari ini saya tidak mau menyampaikan makna yang tertera di sini, sudah mengena di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru bertanya, apa hubungan dengan pikiran itu? Apa hubungan dengan kognitif kita? Apa hubungannya? Saya cuman perbedaan di sini firman sudah katakan. Antara manusia itu, waktu masih ingat kita sekolah dibilang adalah manusia dari itu adalah son politikon. Membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia itu punya akal. Sedangkan hewan itu hanya 2. Dia cuma membutuhkan seks dan membutuhkan makan dan lapar. Lain-lain enggak. Karena dia tidak punya akal. Apakah manusia sekarang sudah seperti binatang? Seperti di firman Tuhan tadi. Kecerdasan sudah tidak digunakan. Alat kontrol, pikiran sudah tidak digunakan. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Hari ini dan zaman dulu, hari ini dan hari akan datang. Persoalan itu yang muncul. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman, kita harus ditegur. Bagaimana terjadi degradasi moral, etika, estetika di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, saya selalu menyampaikan firman Tuhan. Hanya seputar ke situ aja. Saya tidak kadang-kadang melebar kemana-mana. Maksudnya saya ingin mau menyampaikan bagaimana kemauan, emosi, dan akal ini, pikiran ini, kecerdasan ini untuk merespon yang di luar sana. Kita kan punya kapasitas. Dikuasai dengan Roh Kudus, itu kuncinya. Tidak ada lain. Satu keseluruhan tubuh, jiwa, dan raga itu kita bungkus dengan Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, Roh Kudus yang bagaimana? Orang bertanya. Roh Kudus itu adalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu, ya, kita baca ada tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita mengimani itu, kita percaya itu. Di dalam kehidupan kita. Orang Kristen sebenarnya cukup dengan percaya. Percaya dulu. Kita semua di sini orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Masa depan kita sudah lihat dalam konteks keselamatan itu. Tapi ciri-ciri kita masih banyak kekhawatiran di dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu yang kita lihat sekarang ini. Ya. Ada kekhawatiran terus-menerus. Karena apa? Pikiran kita ini untuk merespon di luar sana. Ya. Terbawa dengan pikiran kita.
Sehingga roh tidak hadir, maka muncullah yang dibilang kejahatan tadi di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita pakai akal sehat kita, pikiran kita, sehat kita di bawah tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh aliran ortodoks yang dibilang apa itu? Otokrasi, pernah dengar itu? Ya, ada apa namanya ordo apa tuh? Ordo Patai dia bilang ada otopraksis gitu. Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan itu secara lurus di dalam kehidupan kita, mempraktekkan kita, sifat hati kita, tindakan kita. Itu bagian daripada satu keseluruhan. Itulah yang saya bilang menjadi firman yang hidup. Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan dibawa hidup kita di dalam alam tak sadar. Mendengarkan firman Tuhan, kita harus berada di dalam konteks alam sadar. Beda ya, kalau ada orang bilang yang supernatural, ada yang istilah transenden, ada yang transrasional. Ya, itu melampaui iman. Di bawah iman semua itu. Kalau kita punya beriman, melampaui semua itu. Iman yang di atas, di bawah itu. Ini saya cuma sedikit pencerahkan bagi teman-teman. Sahabat-sahabatku. Kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah di itu adalah khotbah sebagai konsep. Banyak, saya tahu dia bicara firman, dia cerita pengalaman Kristus, dia bicara kasih karunia, dia bicara iman, dia punya roh. Itu merupakan konsep. Bukan menjadi rema di dalam tubuh ini yang menyatu dengan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lihat, kemauan kita, hasrat kita, emosi kita, mampu ditahan, pikiran kita. Kita menahan diri dengan menggunakan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini terjawablah. Kita bisa tantang firman Tuhan hari ini. Tuhan, bilang kepada Tuhan, saya lawan firman Tuhan hari ini. Saya tidak akan seperti ini. Karena saya sudah punya iman di dalam hidup saya. Itu kunci di dalam kehidupan kita. Kunci di dalam kehidupan kita. Percaya dulu kepada Dia. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Barangkali sedikit ada kebingungan kepada kita. Kalau sahabat-sahabatku yang baik di sini, saya mau ambil literasi firman Tuhan. Hampir seringkali Yesus Kristus selalu mengatakan, saya mengetahui. Yesus mengetahui pikiran mereka. Selalu itu dikatakan di dalam perjanjian baru. Ibu, Mbak Lina boleh baca Matius 15 ayat 19. Supaya kita. Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat 19. Cuma dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya. Ada seorang filosofi mengatakan begini, tapi saya sering baca itu. Dia bilang begini, kalimatnya sederhana, tapi saya masih di kepala saya senang belajar itu ya. Dia bilang, pikiran itu adalah budak dari hati, budak dari kemauan, budak dari hasrat. Pikiran itu. Tetapi paradoks, kalau kita teman-teman paradoks artinya, janganlah pakai kalimat itu berat. Kalau kata itu kita balikan, bagaimana pikiran itu kita kontrol hati kita. Itu yang saya pernah khotbah sering. Pikiran kita kontrol hati kita kontrol kemauan kita. Dan semua satu keseluruhan itu dikontrol oleh Roh Kudus. Melalui iman percaya kepada Dia, kita tidak akan mendapatkan kalimat tadi. Percabulan, pencurian, ada pembunuhan.
Itu kuncinya, teman-teman. Sahabat-sahabatku, kuncinya di situ. Tidak ada keinginan kita karena kita dikuasai dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu banyak saya menyampaikan, banyak khotbah-khotbah dikatakan itu sebagai ide, sebagai konsep. Tidak terjadi rema di dalam kehidupan kita. Ini penting dan sangat penting. Coba teman-teman renungkan apa benar gitu. Setiap kali datang khotbah dia bicara cinta, dia bicara kasih, dia bicara apa lagi yang sifatnya utopis, yang senang gitu. Tetapi tidak mampu kita menjawab ke dalam diri kita segala persoalan di dalam lingkungan keluarga kita. Tidak heran setelah masuk dalam diskusi, mereka bertanya, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Itu fenomenanya pertanda ini, titik-titik ini belum tersil dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya sahabat-sahabatku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga kita buka, kenapa saya senang tadi bilang tadi, Tuhan Yesus itu selalu mengarahkan kepada pikiran-pikiran kita. Barangkali teman-teman di sini ada seorang psikolog atau punya temperamen atau punya karakter. Melihat seseorang aja dia sudah tahu. Oh ini unbeliever, ini unbeliever, ini believer. Ini orang tidak percaya, ini orang percaya. Ada ciri-ciri orang mampu melihat begitu. Bagi kita ada karakter yang ada dihadirkan kepada kita untuk mampu melihat orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Sahabat-sahabatku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali lagi bicara tentang pikiran. Banyak tentang mengetahui pikiran mereka. Kita lihat Lukas 24 ayat 45. Lukas. Mbak Lina boleh baca Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. 45. Ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Apakah kita seperti itu lagi? Oleh sebab itu saya bilang tadi bertanya balik. Ada pesan metafisika, setiap kali firman Tuhan yang kita baca ada pesan. Di balik itu ada apa? Kita balik kepada diri kita. Ini tulisan sudah 2000 tahun lalu. Apakah itu ada di zaman sekarang? Ia membukakan pikiran mereka untuk mengetahui firman Tuhan itu. Saya ada ketakutan kalau kembali seperti itu. Orang masih Tuhan datang lagi, membuka lagi pikiran kita untuk mengetahui isi firman Tuhan itu. Tentunya apapun teman-teman kita baca, yang seperti buku di belakang saya ini adalah bagaimana cara berpikir orang bijaksana. Orang-orang filsuf ini benar-benar mereka orang bijaksana, mau mengajarkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Tapi dalam konteks kemanusiaan mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi mereka diberikan wahyu umum untuk belajar tentang etika, estetika dan moral. Tetapi mereka tidak lengkap, tidak mengenal Yesus Kristus. Di Amerika ini banyak, teman-teman. Mereka masuk gereja, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka penganut Kristen liberal. Tetapi itu sejarah panjang, teman-teman. Tidak usah saya mau katakan sejarah panjang. Mereka secara etik dan moral, mereka setuju tentang ajaran Kristiani. Tetapi hal-hal yang logika rasional mereka tidak setuju. Oh, Yesus mati bangkit. Tidak. Apalagi Yesus membangkitkan orang mati, mereka tidak percaya. Tapi mereka ke gereja.
Kalau mereka bicara etika yang bilang tadi, saling menghormati, saling merespek perlakuan hukum, mereka hormati, mereka percaya. Itu namanya moral, etika, estetika. Tetapi yang transaksional mereka tidak percaya. Nah, bagaimana kehadiran kita sebagai orang Kristen yang percaya dengan iman tentang kekekalan itu di dalam kehidupan kita? Hanya satu, Kierkegaard bilang bahwa kita ini, suatu kebanggaan bagi kita ini adalah orang Kristen, adalah orang yang punya iman. Tapi teman-teman, kita ditantang lagi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana konteks iman yang kita maksudkan? Karena banyak di dalam firman Tuhan. Bukankah aku berbuat baik? Bukankah aku menyembuhkan orang? Bukankah aku begini? Bukankah itu? Apa Tuhan yang bilang? Dia tahu isi hati mereka. Dia tahu pikiran mereka mau kemana. Bayangkan itu kalau ditujukan kepada diri kita. Saya sambil bergetar. Itu kalau kalimat-kalimat itu Yesus Kristus tujukan di dalam kehidupan kita. Mereka menggunakan label Yesus Kristus. Dia datang kepada Yesus Kristus. Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang yang sakit? Bukankah aku membawa firman Tuhan? Bukankah aku menyebarkan firman Tuhan? Bukankah aku melayani anak piatu? Bukankah aku memberi makan orang-orang yang terlantar? Tuhan jawab, saya tahu isi hati pikiran. Nyaklah kamu yang berbuat jahat. Oleh sebab itu saya bilang paradoks. Ada pesan di belakang itu. Pada siapa itu dipesankan? Untuk menegur kehidupan kita. Oleh sebab itu teman, di dalam firman Tuhan kita tahu, sebab perancangan di Yesaya 55 ayat 8-9 dia katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini sudah sering ya kita dengar, hampir ada. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oleh sebab itu, orang-orang yang di sini, yang hidup di sini tidak mengenal, mereka tidak mengerti tentang ini rancangan Allah itu. Sehingga mereka terlena dengan humanisnya itu, terlena dengan saya bilang tadi etika moralnya. Teman-teman tidak usah heran kalau bertanya, Pak Teddy, kenapa di sini seperti ada zombie mayat itu banyak. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu. Memang kehidupan sejahtera luar biasa, kemakmuran luar biasa. Anda jangan tanya di sini madu dan susu terbuang, tetapi moralnya, etiknya sudah rusak. Free. Di sini, bapak-bapak, ada namanya dispensary. Dispensary itu kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia, apotek. Di sana bapak-bapak boleh bawa KTP, tunjukkan, minta berapa gram, berapa itu marijuana Anda mau ngisap. Free. Pil. Itu. Di sini Anda pakai suntik-suntik sampai seperti itu, free. Negara biarkan. Tetapi orang itu bukan krisis karena makanan, karena apa? Itu pergeseran nilainya itu. Karena sudah tidak dekat ke Allah. Dan mereka, pikiran-pikiran mereka sudah dilimuti dengan kejahatan. Itu fenomenanya itu. Belum lagi bapak-bapak, Pak Teddy, bagaimana dengan LGBT? Dibiarkan gitu. Nilai-nilai kemanusiaan sudah hilang sama sekali. Tetapi bisa dianalisa, bisa dimengerti secara sistem. Kenapa harus ada LGBT gitu. Kemudian bapak-bapak kalau datang ke Amerika, setiap corner you can read there just $399 for divorce. Perkawinan udah kayak hewan gitu.
Anda cuman ke perempatan ditulis besar di iklan. Di divorce just $399. Jadi perkawinan itu udah jadi seperti hewan. Ada hukumnya itu. Ya, memang luar biasa masih. Tapi itu kita bersyukur seperti Abraham dengan Allah bikin perjanjian. Masih ada orang percaya di sini. Jangan dulu, jangan lupa Sodom dan Gomora di sini. Masih ada orang percaya. Ya. Nah, inilah saya mau bilang fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu teman-teman, mari saya harapkan banyak membaca, gunakan pikiran, gunakan emosi, gunakan hasrat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah yang kunci kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melalui pembacaan firman Tuhan yang terilham dengan iman dan ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup di dunia ini. Karena pikiran kita benar. Ada gagasan, ada angan-angan, dan khayalan. Semua kita diberikan kapasitas pikiran itu. Ya. Kalau Marcus Aurelius bilang, ya ini, kalau Anda menggunakan kepala kita, ya ini, otak merespon apa yang di luar, baru kita kontrol dengan iman, percaya kita. Pikiran kita kontrol. Itu ada keselamatan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Di dalam pembicaraan firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan nggak usah takut lah. Ini bukan suatu kekhawatiran. Tidak ada. Karena firman Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-sama tidak berubah. Cuma karakter manusia itu yang berubah. Yang berubah karakter manusia itu, mari karakter itu yang kita kontrol melalui firman Tuhan. Itu kunci di dalam kehidupan kita. Dan mintalah agar Allah menunjukkan sumber kekuatan rohani yang memimpin dan mengarahkan kita. Ya kan? Ketika Allah memperbaharui pikiran-pikiran kita, ya, susunan cara manusia terletak di mana, ya, maka pola pikiran, emosi kita, urat-urat semua syaraf kita. Karena juga sakit itu gerak-gerik perbuatan dan perangai kita akan diubah menjadi karya penyuciannya. Teman-teman, sebenarnya panjang kalau saya mau menjelaskan sampai masalah problem-problem pikiran-pikiran manusia. Tapi ini cuman singkat aja khotbah saya. Kemudian saya juga boleh mencapai bagaimana imajinatif manusia itu, khayalan manusia itu yang terlalu berlebihan, ya, sehingga dia muncul kecurigaan satu dengan yang lainnya, yang namanya prejudice itu. Kadang kita kecemburu, iri, dengki. Itu sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan di tempat ini. Mungkin dari lain waktu, ya, lain waktu, ya, tapi memang panjang lah kalau saya mau sampaikan lebih mendalam tentang arti kehidupan itu kita sebagai umat yang percaya. Dan akhirnya teman-teman, memang benar bahwa kita mempunyai banyak masalah di dalam pikiran kita. Namun, akar kebanyakan masalah itu sesungguhnya ada di dalam hati kita. Coba Bapak-Bapak renungkan. Benar dikatakan oleh Bapak Marcus Aurelius. Saya banyak firman Tuhan ya untuk menyampaikan pikiran, tapi saya coba ke situ. Kita ini sesungguhnya persoalan-persoalan itu bukan dari sana. Bukan dari lingkungan kita. Persoalan datang dari diri kita. Datang di dalam hati kita. Percaya satu kali anak akan bilang, oh iya. Percakapan dan komunikasi sering kali tidak menjawab problem ya di dalam hidup kita. Bila hati tidak berubah, apa yang ada di hati mempengaruhi pikiran kita, pembicaraan dan tindakan kita. Maka dari itu, apa yang Tuhan perintahkan sebagai hukum, yang pertama yang terutama,
Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap pikiran dan kekuatan. Jangan digunakan ini sebagai konsep. Saya selalu bilang, karena waktu Anda baca ini, renungkan gitu. Ini saya bilang tadi, karena apa? Dari pikiran perasaan itu. Firman ini menjadi konsep, tidak menjadi rema di dalam. Itulah yang jadi persoalan di dalam kehidupan kita. Ini di luar hafalan, teman-teman. Sahabat-sahabatku yang kekasih. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Paradoksnya tadi, itu persoalan-persoalan dalam hati kita gitu. Bukan dari firman Tuhan ini. Waktu firman Tuhan ini sebagai konsep, sebagai ide, bukan jadi rema. Itulah yang saya bilang tadi. Timbullah gejolak kita di dalam hati kita. Gak usah jelaskan. Ada kecurigaan ke tetangga, ada kecurigaan ke anak, ke mantu. Kecurigaan semua. Ada kekhawatiran ke masa depan. Apa yang saya mau makan besok? Bagaimana hidup saya kekekalan ini begini, kekayaan. Karena tidak memahami secara mendalam yang dikatakan tentang kasih. Mengapa dimulai dengan segenap hati? Karena jika seluruh hati kita diserahkan kepada Tuhan, maka otomatis pikiran, perasaan, kehendak kita akan berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan hati. Kita akan berpikir tentang apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana melakukan, dari mana. Lalu pikiran kita akan memerintahkan tubuh kita untuk bergerak dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu. Ini yang saya bilang, jadi firman yang hidup. Saya senang ya. Kalau baca firman, saya minta tolong ke jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan digunakan sebagai konsep, sebagai ide untuk menyampaikan itu. Bagaimana saya menjadi rema? Baca perlahan-lahan. Baru kita bikin antitesis, tesis, sintesis. Itu kalau sudah itu pengetahuan. Itu firman supaya kita ada perubahan, ada penambahan nilai, ada value di dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu kalau kita gunakan pikiran. Kalau tidak gunakan pikiran, ya saya bilang bawa emosi aja. Kita terbawa dengan alam tak sadar terus mendengarkan firman. Sering kita mendengarkan firman Tuhan dalam alam tidak sadar. Tidak bawa ke alam sadar. Kecuali saya bilang tadi, kita berbicara tentang transrasional. Yang supernatural. Yang transenden. Yang melebihi daripada akal kita itu yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya bilang. Tapi saya jujur, sering hadir. Orang selalu dengar firman Tuhan di dalam alam tak sadar. Mari kita rubah paradigma karakter kita, pengikut Kristus. Selalu mengikut Kristus di dalam alam kesadaran kita. Sudah mengapa dimulai dengan segenap hati? Karena jika seluruh hati kita diserahkan kepada Tuhan, bilang, maka otomatis itu pikiran, perasaan, kehendak kita berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan hati. Kita akan berpikir tentang apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana melakukannya, mulai dari mana? Lalu pikiran itu, saya katakan tadi, memerintah tubuh kita untuk bergerak dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sama Anda baca-baca tentang pikiran tetap. Supaya Anda menjadi contoh. Ikut pikiran Yesus Kristus. Sama kok di ujungnya. Ada juga orang yang bilang, Pak Teddy, kalau bertobat bagaimana? Bertobat supaya diselamatkan, baru apa? Ya cuma satu, ikut teladan Yesus Kristus. Anda nggak usah merubah karakter Anda. Jangan Anda mau ikut Kristus rubah karakter, enggak. Biasa aja. Say hello ke teman-teman. Karakter kita begini, seperti itu. Suka menyapa, suka senyum, suka memberi. Biasa.
enggak usah. Kemudian sudah ikut teladan Yesus Kristus. Sebenarnya mengikut Kristus sederhana, dia ajarkan itu. Pertobatan, lahir baru, teladan Yesus Kristus, kunci. Itu sebenarnya kunci sederhana. Ya, Alkitab berkata mengenai, ya, tadi saya coba tadi diberitakan kita untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata mengenai perceraian itu bukan disebabkan karena kurangnya komunikasi, melainkan merupakan hasil dari hati yang tegar dan keras. Matius 19 ayat 8 katakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Selalu dari hati, ketegaran hati, kekerasan hati. Teman-teman, itulah salah satu contoh. Supaya bagaimana saya bilang pikiran kita gunakan untuk mengenal Yesus Kristus. Jadi problem sesungguhnya adalah problem rohani. Ketegaran atau kekerasan hati adalah problem terbesar yang kita miliki. Suatu problem yang Allah ingin ubah. Jika kita rela merendahkan diri, mau melembutkan hati kita untuk menerima kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk mau menerima, saya bilang tadi. Untuk jika kita rela merendahkan diri dan mau melembutkan hati untuk menerima kasih karunia Tuhan itu. Amin. Terima kasih. Thank you, Pastor. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pastor Teddy. Pak Lina. Ya, Ya, thank terima you. kasih. Terima kasih Pak Teddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, artinya bahwa segala sesuatu itu bersumber dari pikiran, tapi sebenarnya juga dari hati kita ya. Amin. Dari pikiran, Ya. tapi dari hati kita. Bagaimana kita melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yesus. Bahwa di dalam kehidupan ini kita melihat banyak sekali orang yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak tepat. Ya, bagaimana benar, merefleksikan di dalam kehidupannya. Saya jadi teringat beberapa hari yang lalu seorang rekan kerja saya dulu telepon saya terus dia bilang, "Ibu masih ingat dengan," dia sebut nama anaknya, saya bilang, "Saya ingat persis anak itu." Saya langsung membayangkan ketika saya mendidik dia selama 3 tahun di SMA. Terus dia bilang, "Ibu cari di YouTube." Saya baru nonton YouTube. Kenapa? Dia adalah salah satu pasangan gay yang menikah di Amerika. Dia tinggal di Indonesia, tapi dia pasangan gay yang menikah sesama orang Indonesia, tapi dia menikah di Amerika karena di Indonesia tidak bisa. Terus teman saya bilang gini, "Ibu, dosa kita apa? Salah kita apa? Kok bisa mendidik anak sampai seperti ini?" Saya cuma jawab gini, firman Tuhan kan juga bilang, ketika kita menabur, ada yang menabur di tanah yang subur, ada yang menabur di batu-batu, ya berarti dia tidak di tanah yang subur. Kenapa? Karena selama 3 tahun kami terus mendidik dia di dalam kekristenan, tetapi kalau sampai akhirnya sudah lebih, itu siswa saya sebelum tahun 2000. Jadi sekitar 25 tahun yang lalu, setelah 25 tahun yang lalu, ternyata hari ini dia menjadi gay. Siapa wow. Cukup, Kemajuan zaman, Bu Lina. ya, cukup kaget juga gitu. Sampai saya berpikir, oh seperti ini ya. Dan pas dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala sesuatunya. Ya, ada yang mau meneguhkan atau mau sharing, dipersilahkan. Tuh, Benyamin udah siap. Silakan. Silakan Pak Benyamin Luki. Sama Gandrung udah siap-siap tuh. Apa kabar Pak Samadi? Oh, Ibu Eri yang sudah resign. Silakan Bu Eri. Ya, thank you Bu Lina. Terima kasih Pastor Teddy, luar biasa hari ini ya. Inilah kalau orang yang suka dengan filosofi ilmu kebijaksanaan. Khotbahnya memang sedikit beda ya, luar biasa.
Thank you Pak Teddy. Saya Thank you, thank you. banyak diingatkan ya setiap kata-kata yang Pak Teddy sampaikan dengan ayat-ayat firman itu saling meneguhkan dan saya merasa bahwa ini loh sebenarnya yang sesungguhnya mau disampaikan dari seluruh Alkitab ya. Ya. Semua itu kembali kepada pusat kehidupan kita yang hakiki Amin, itu amin. adalah Ya. ada di dalam sebuah Hakikatnya. hati. Ya, hanya ada di dalam sebuah hati. Tadi Pak Teddy sudah menyampaikan dengan detail ya dengan ayat-ayat firman bahwa sesuai pandangan Alkitab juga hati dan pikiran manusia itu memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi ya. Hati itu seringkali kan diartikan sebagai pusat perasaan, Ya, keinginan, niat, seluruh keinginan kita ada di sana ya. Keinginan hati itu jelas sekali Amsal 4:23 itu katakan bahwa disitulah sumber kehidupan, terpancar kehidupan. Inner life kita yang mengendalikan, yang menjadi motor daripada segala tindakan kita. Pikiran, tindakan kita itu berpusat di pada sebuah hati. Oleh sebab itu Amsal 4:23 mengatakan itu harus dijaga, harus dikendalikan betul-betul dalam segala kewaspadaan. Kalau udah kata waspada, itu artinya sesuatu yang sangat penting ya, warning yang benar-benar di dalam hidup kita ini menjadi satu kendali yang akan menjadi motor di dalam seluruh kehidupan kita. Sumber kehidupan itu ada di sebuah hati. Tadi juga Pak Teddy mengatakan di Matius 15 ayat 19 bahwa dari situlah itu timbul segala pikiran jahat. Ada pembunuhan di sana, ada perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah serapah ya dan lain-lain. Ya, itu yang Yesus katakan bahwa pikiran itu berjalan satu langkah ke depan sebelum tindakan. Artinya sebelum bertindak pasti ada di pikiran dulu. Ya, tapi timbulnya dari mana? Dari dalam hati baru ada pikiran. Jadi nggak bisa kita balik, nggak bisa bilang ilmu dunia selalu mengajarkan kita tentang pikiran. Pikiran dan pikiran. Itu outputnya seperti pohon itu buahnya itu. Tapi pokoknya itu adalah pada sebuah hati. Nggak bisa kalau kita bilang rubah pikiran kamu. Kalau dia nggak penuh firman. Rubah cara pikirmu. Kalau kamu tidak di dalam hati kita tidak disimpan firman ya. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan bahwa dari dalam hati kita itu kita simpan firman Tuhan itu, janji firman supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dosa itu pikiran sudah dosa kata Tuhan Yesus. Kamu lihat perempuan dan menginginkannya, kamu benci satu orang, kamu sudah pembunuh, penjina kan. Jadi pikiran itu sebenarnya sudah melakukannya sebelum dibuahkan dalam tindakan gitu. Kalau menurut saya itu tadi betul sekali. Akhirnya tadi Pak Teddy tutup dengan Matius 22:37 bahwa kembali kepada sebuah hati adalah hati yang mengasihi Tuhan, maka kita akan dapat pikiran yang benar. Ya, pikiran yang tulus. Semua dikendalikan oleh cinta. Semua dikendalikan oleh kasih. Kita mengasihi Tuhan, kita mampu melakukan segala perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Karena apa? Kita menuruti perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan sehingga membuahkan satu relasi yang baik dengan sesama. Begitu ya, mengasihi sesama. Kembali lagi pembaharuan pikiran itu ada di Roma 12 ayat 2. Bahwa kita tidak serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan. Kembali kepada firman artinya. Jadi pusatnya itu adalah firman, kemudian baru ada pembaharuan pikiran. Karena firman itu kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan pikiran kita. Nah, tadi pertama Pak Teddy begitu buka dikatakan bahwa pikiran itu apa? Budak. Ya, budak. Karena budak dari emosi, budak dari isi hati. Diikat di sana. Bukan kenapa? Saya, dari buku. Hati Saya kita, enggak. Iya, hati kita tidak diisi firman. Sehingga pikiran kita diikat oleh dunia.
Ya. Tapi kalau hati kita diisi oleh firman dan kebenaran, maka segala sesuatu yang akan masuk dalam pikiran kita yang bukan firman, pasti kita tolak. Kita bilang, enggak, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan A, walaupun tidak masuk akal. Tidak bisa diterima dalam kondisi yang bisa kita lihat. Kan kita hidup bukan karena melihat saja, tapi kita percaya bahwa itu adalah firman, iya dan amin. Ya, jadi kita bisa tahu apa kehendak Tuhan, itu semua kepada firman. Memang sih saya sedih tadi Pak Teddy sempat bicara LGBT ya. Saya Ya, rasanya itu bukan marak itu. waktunya. Ya, bukan waktunya untuk kita ketawa ya. Menurut saya sedih. Saya sedih begitu ngomong LGBT bagi saya, aduh, kita nggak bisa lagi bicara tentang mereka itu dengan kayak seperti lumrah, umum, common gitu ya. Tertawa Ya, nggak bisa common. saya, Ya. nggak bisa. Kita nggak bisa, kita harus menangis buat mereka. Kita harus betul-betul prihatin dengan keadaan dunia di akhir zaman. Memang harus terjadi penggenapan firman. Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa menolak mereka. Tapi memang itu yang harus terjadi. Paling nggak kita berbuat sesuatu. Bagaimana Tuhan mengirim kita untuk membuat mereka sadar akan kebenaran firman ya. Waktunya kita menangis sebenarnya. Seperti Lot. Ya, kita adalah orang-orang benar yang tersiksa jiwanya dengan keadaan dunia di akhir zaman ini. Kita adalah orang-orang yang menangis. Harusnya kita orang-orang yang menangis. Ya. Terima kasih Pak Teddy, Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya sangat menguatkan. Inilah isi seluruh firman Tuhan di mana kembali kepada hati. Yesus berkati, shalom. Shalom ya. Thank you. Ya, shalom. Terima kasih Bu Eri. Ya, terima kasih Bu Eri untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Ya, benar Bu, banyak hal yang kita pikirkan bahwa kadang juga di sekolah-sekolah saya belajar kalau kita jadi merembet nih ke LGBT. Sebentar. Di LGBT itu katanya mereka yang bisa itu katanya menular seperti penyakit katanya. Kalau kata mereka yang punya pengalaman sebagai LGBT ya. Karena itu roh, Bu Lina. Ya, jadi katanya Karena menular. itu roh. Itu roh, ikatan roh. Jadi memang menular. Iya, Ya, jadi seperti penyakit menular katanya. Jadi karena adik saya pernah bercerita gini, kami punya sepupu yang maaf kata ya memang begitu LGBT gitu. Terus ketika ditanya kenapa dia bisa menjadi LGBT, itu ternyata dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan di sekolah, dia bilang gini, saya nggak bisa matematika waktu SMP. Terus ada kakak kelas saya suka ngajarin saya matematika. Nah dari situlah akhirnya saya karena kakak kelasnya itu ternyata gay dan akhirnya dia menjadi gay gitu. Dan ternyata setelah itu dia bilang sama adik saya gini, emang lo pikir gua nggak bisa jadiin lu gay? Bisa tahu katanya. Lo jangan berpikir bahwa lu sekarang hebat dan lu kuat, lu nggak bakal bisa. Bisa. Yeah. Sampai adik saya bilang gini, oh udah deh gue nggak gaul aja, nggak gaul lagi. Tapi itu memang benar gitu. Hal-hal seperti itu. Makanya dari pendidikan dasar ya kita harus mengingatkan anak-anak gitu. Kalau saya mengajar, saya selalu ingatkan anak-anak dari dasar dari mereka kecil bahwa Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Sampai saya bilang sama orang tua, maaf ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dengarkan saya mengajar, kok kayaknya saya cuma bolak-balik ngomongnya itu aja laki-laki. Tapi ini yang harus ditanamkan di dalam hati anak-anak. Gitu. Betul. Karena itu akan dari hati kan semua. Dan akan berkembang. Di Cina bagus tuh ya Pak Teddy ya, Bu Lina ya. Di Cina itu dikatakan bahwa orang yang pakai atribut perempuan padahal dia itu laki-laki itu apa benar atau enggak ya? Saya pernah lihat videonya itu kayak ditangkap gitu sama polisinya di sana dan disuruh pulang kembali jadi laki-laki bahwa kamu tuh nggak pantas pakai baju seperti itu atau segala. Dan saya juga dapat info bahwa kayak Korea gitu ya, kayak band-bandnya Korea gitu ya, yang memang ke wanita-wanitaan gitu. Itu tidak diperbolehkan masuk ke Cina katanya, tidak diperbolehkan mereka mengadakan show di Cina. Saya rasa wah luar biasa ini negara komunis ya. Tapi mereka sangat bertuhan ya, sangat kayak Rusia juga
katanya Putin juga mengutuki LGBT ya. Saya pikir ini kenapa negara komunis yang bergerak kepada kebenaran firman ya? Kenapa negara-negara Kristen ini udah kehilangan jati diri? Kalau itu betul, wah Cina akan dipakai Tuhan luar biasa ini. Ya, dan mereka wajib militer saya juga dengar. Anak-anak muda laki-laki yang masih muda sudah harus wajib militer, bukan arti menyiapkan mereka untuk berperang, tapi membuat mental laki-laki mereka itu muncul. Bahwa Oh ya, mereka itu anak semangat. laki-laki. Ya, mereka itu anak laki-laki. Jadi udah belasan tahun itu diwajibkan untuk main di tanah, untuk main perang-perangan gitu. Tidak dibiarkan bergaul dengan hal-hal yang feminim, ya laki-laki harus laki-laki. Dan saya juga melihat ya Pak, betul-betul itu psikologi juga. Di dalam keluarga kalau ada 5 anak perempuan, satunya anak laki paling bontot, nah itu lakinya itu jadi lebay. Apa karena dia melihat contoh ya, lihat kakak-kakaknya, cici-cicinya main boneka, mungkin kalau bicara kemayu, apa begitu. Ini yang perlu juga diteliti. Kenapa ya? Apa psikologi juga? Ya harusnya orang tua tahu aware kalau anaknya perempuan semua punya anak laki satu, itu harus betul-betul diprotek untuk tidak ikut pola pola gaya hidupnya kakak-kakaknya, cici-cicinya begitu ya. Saya juga sedang pikirkan. Iya, thank you Bu Lina, saya kembalikan. Thank you, God bless. Ya, Makasih terima Pak Teddy. kasih Bu Eri. Ada Pak Doni yang saya lihat sudah siap. Pak Doni, apakah mau menanggapi, Silakan meneguhkan? Mbak Doni. Silakan Pak Doni Kumayas. Umayas. Oh, Bu Meta, ada Bu Meta juga. Ya, ada Sesmeta, kangen lama. Sesmeta, udah lama Long nggak? time no see. Ya, salam. Shalom. Sesmeta Salam. begini ya, Pak Doni ya. Ayo kita kangen. Silakan Bu Lina. Ya maaf baru muncul WhatsApp saya sedikit error dan juga sebetulnya enggak error langsung. Saya sakit, enggak bisa ngejawab WA, jadinya sama anak saya dibunuh WA-nya. Pas mau nyalain jadinya kok jadi susah, kontaknya pada hilang begitu loh. Maaf Sis Eri, Sis Lina. Ya. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Ya, puji Tuhan sih sudah sembuh. Bolehlah saya menanggapi Sis Eri tadi yang menyebut yang LGBT dikit aja gitu. Kebetulan saya di Shanghai 3 tahun gitu ini ya. Memang betul. Jadi kalau di sana kepolisiannya memang pemerintahnya itu keras gitu ya. Itu apa ya? Jadi kalau yang berpakaian wanita sedangkan itu laki-laki gitu memang ditangkap, tapi yang perempuan berpakaian laki-laki nggak ketahuan gitu loh. Jadi susah ditangkapnya gitu. Terus apa ya, di sana itu memang keras kalau mamanya hari Halloween gitu memang dilarang keras untuk dirayakan juga gitu ya. Memang kalau dilihat negaranya negara komunis tapi very strict gitu ya di area-area tertentu seperti itu gitu ya. Jadi ya bagus juga, tapi Indonesia ini kok apa aja kayaknya kok nggak dilarang ya gitu. Karena memang pemerintahnya terlalu sibuk untuk mengumpulkan harta karun ya, jadi nggak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Teman saya waktu Halloween memang harusnya cuma dirayakan di compound, artinya hanya di lingkungan Amerika, tetapi dia sempat keluar untuk beli wine gitu katanya, terus kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara, begitu. 3 bulan ya penjara. Itu sih. Jadi kita memang harus seperti Sis Eri bilang, kita memang harus menangisinya ya. Menangisi karena memang spesial kayak di Amerika ya. Saya terus terang waktu di SD dan SMP kalau sering orang tua meeting itu untuk orang tua yang berbicara ini dan itu ya tentang LGBT, kan memang harus hati-hati. Saya bilang saya berdasarkan Bible, saya dianggap kalau di Indonesia bilang radikal, saya radikal sekali kalau udah bicara tentang itu ya. Karena buat saya
Ya memang betul Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan kalau melihat langsung itu menjijikkan gitu ya. Dan itu pandangan setiap hari ya kalau pada khususnya gitu ya di Amerika ya. Tapi kalau kita bicara lebih parah lagi justru kayak di Thailand itu ya memang justru lebih parah lagi gitu dibandingkan Amerika gitu. Begitu ya. Saya sempat tugas di Thailand 6 bulan. Saya rasanya pingin marah gitu ya. Pingin marah luar biasa karena banyak sekali di sana itu seperti itu ya. Bahkan sekarang mereka sih pemerintahnya memberikan yang tadi si Eri bilang untuk wajib militer gitu ya. Jadi supaya untuk mengurangi ladyboy gitu loh. Karena memang di Thailand itu seperti itu. Kalau yang sudah terlanjur nggak bisa ya terus kemudian nggak bisa dilanjutkan gitu. Makasih sih Tuhan berkati. Kita harus tetap semangat mendoakan mereka. Iya, Thank you, Sis terima Meta. kasih Sus Meta. Sehat Aduh. selalu. Kontak-kontakan Amin, lagi ya. amin. Iya, Ya, Sus Yes. Meta. ya Di silakan Pak Thailand itu Doni. lucu loh Bu Lina, laki-laki pakai lipstik di sana. Tapi dia nggak kemayu, tapi laki-laki dia pakai lipstik. Jadi waktu saya ke sana dia laki-laki dia jaga toko. Cowok muda loh Bu Lina itu belasan tahun, ganteng padahal. Tapi dia pakai lipstik. Saya sampai geli banget, ih kok bisa gitu ya. Aduh, negara itu mau jadi apa? Kita doa dah. Hancur sudah dunia ini. Iya. Selanjutnya Pak Doni. Ya, Kalau kita nggak lanjut sudah Pak siap-siap. Doni yang sudah siap. Doni. Silakan Pak Silakan Pak Doni. Doni. Silakan. Kalau saya sih hanya mengamenkan saja apa yang dikatakan tadi oleh Pak Teddy. Saya mengamenkan karena itu memang firman Tuhan. Ya, itu harus terjadi. Memang walaupun memang kita menolak, kita menentang, tapi dari yang kita baca tadi dalam 2 Timotius itu harus digenapi. Jadi apa yang sedang terjadi itu dalam rangka penggenapan. Walaupun kita sebagai gereja kita harus tampil, ya kita tidak setuju, kita menentang, kita melawan, kita harus lebih gencar lagi dalam menyampaikan kebenaran, harus lebih aktif lagi, lebih giat lagi untuk memerangi. Kita harus berperan, ya gereja harus tampil, gereja harus berperan. Walaupun memang di satu sisi kita mungkin tidak bisa pungkiri bahwa semua yang terjadi itu adalah sudah dibuatkan. Ini kan sudah hampir 2000 tahun Paulus bilang, ya. Jadi fenomena sekarang yang kita lihat, yang kita saksikan, bahkan mungkin kita rasakan, itu memang Paulus sudah katakan. Nah, tapi puji Tuhan, saya rasa memang tadi seperti dikutip oleh Pak Teddy, seorang suaranya terputus-putus ya, Yusuf berkata, memang Saya bagus, Pak. pikiran ini jadi budak dari hati. Sebab itu kita harus jaga hati ini supaya semua yang keluar baik-baik. Nah, itu saudara kita tidak akan bisa mampu menjaga hati kita ini dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita lemah. Tapi kalau ada firman yang menguasai, firman dan Roh Kudus, ya, kita yakin semua yang keluar, semua yang terpancar, semua yang kita ekspresikan itu baik-baik. Ya, itu saja. Jadi saya amenkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Dan Yesus memberkati. Thank you Pak Doni. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Doni. Ada raise hand Bu Lina. Siapa nih yang raise hand? Di Saya Bu Lina, Nora. Oh, silakan Bu Nora. Ya, terima kasih Bu Lina dan Pak Teddy mengingatkan hari ini dan MGC. Cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada.
ada menyoroti bahwa keberadaan kita itu kan dibuktikan melalui pikiran kita. Namun kita sebagai orang percaya, apalagi MGC di sini ya, udah orang hamba-hamba Tuhan kebanyakan. Sebagai orang percaya, keberadaan kita itu tidak hanya ditentukan oleh pikiran kita, melainkan hubungan kita dengan Kristus. Aku ada karena Kristus hidup di dalamku. Itu yang perlu kita garis bawahi pagi hari ini. Karena itu ya, menurut saya, mari mulai dari diri kita sendiri ini untuk terus hidup bersama Tuhan. Kemudian keluarga juga perlu mendidik anaknya dalam Tuhan. Sekarang ini orang tua itu menitipkan anak di sekolah Kristen lah, di kursus-kursus bahasa Inggris, kursus Mandarin, kursus ini, kursus itu, di sekolah, di mana-mana gitu ya. Dan kadang-kadang sama neneknya. Nenek yang sudah ngurusi anak, nenek juga harus ngurusi cucu, bayangkan. Jadi banyak titipan-titipan. Inilah yang membuat akhirnya LGBT jauh dari Tuhan dan semuanya. Jadi ya please gitu, orang tua diingatkan kembali harus bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Pendidikan moral, pendidikan agama harus dari keluarga. Ya, jadi ini menjadi menjadi ini kita gitu semua ya, diingatkan supaya tidak terjadi kejahatan yang sudah semakin meluas, itu yang sudah kita diingatkan di dalam 2 Timotius itu. Jadi mari dimulai dari diri kita, lalu keluarga kita, jangan terlalu banyak titipan-titipan mengurus anak kepada di sekolah, di les, bahkan di nenek sendiri. Biarlah misalnya orang tua yang sudah mengurus kita gitu, diberilah keleluasan. Jadi memang bukan hanya orang tua yang sudah melahirkan anak, siap itu udah selesai. Saya hanya mencukupkan secara materi saja, tidak. Tetapi agama dan moral juga harus menjadi tanggung jawab orang tua. Ini aja catatan saya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Thank you, Nora. Ya, terima kasih Bu Nora untuk pengingat bagi kita meneguhkan bahwa orang tua berperan di dalam keberadaan iman anak-anaknya, karena Tuhan menitipkan kepada orang tua ya, bukan kepada neneknya atau kakeknya. Ya, karena zaman sekarang begitu, ayah ibu sibuk cari uang, nah kakek nenek udah pensiun, ya dikasih kerjaan baru, nah supaya bisa dikasih sangu, itu kejadiannya begitu. Ya, yang terakhir Ibu, ya waktunya sudah habis nih 6.30. Tapi sekali-kali kita harus bikin nih LGBT nih, kayak di seminar hari Sabtu ya. Seminar Sabtu. Seminar nanti ini Bu Lina. Bagus ya. Ini caranya. Dengan saya perhatiin ini dengan teman-teman sahabat doa pagi yang konsisten sampai sekarang belum berturang ini orangnya. Biasanya udah turun semua, ini tinggal 50%. Topik yang luar biasa Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Thank you. Ya, terima kasih. Kita akan akhiri pertemuan kita, persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Pak Teddy dan seluruh teman-teman yang sudah melayani.